Di sini VC ya, kemarin kalau nggak salah VD ya, volume displacement itu kan ya. Nah, itu beda lagi di situ. Sorry, clearance volume. Nah, kalau kemarin kalau nggak salah apa tuh? Di apa namanya di sebelumnya tuh ya, clearance volume. Ini ada beda sedikit ya. Kemudian yang agak beda tuh VC sama VS sama VS ya. VC clearance volume tambah VS. Ini sebenarnya VSC sama VS itu adalah BDC, VBDC kalau di materi kemarin. Kemarin kalau VC itu adalah VTDC atau clearance volume. Sebenarnya sama ya, cuma memang agak beda simbol aja. Jadi VC itu identik dengan VTDC. Kalau di materi kemarin, kalau yang kemarin kan yang saya kasihkan itu kan yang ini ya. Nah kemarin itu ya beda simbol aja sih sebenarnya, tapi maksudnya sama. Kan ini kan di VBDC, VTDC kan, VI per VC, ya kan. Nah kalau di sini dia diidentik dengan ini VC plus VS, tapi sebenarnya maksudnya sama, itu VBDC juga, volume bottom dead center juga. Kalau di sini kan VC plus VS, di sini kan VBDC kan, tapi maksudnya sama, Kalau VTDC, VC atau volume clearance volume ya, volume clearance volume itu juga sama juga. Itu jadi beberapa paling beda sedikit. Nah, ini kemarin saya bilang yang di pertemuan sebelumnya. Kemarin kan kita ada MAP itu ya, kerja indicated ya, indicated work ya ini ya, integral PDF ya. Nah ini yang saya bilang kemarin, kita kalau misalkan di dalam konteks perhitungan matematika manual, kan kita manual perhitungannya nih. Kita nggak perlu pakai integral, cukup pakai perkalian biasa aja. Nah ini sama beliau didefinisikan sebagai MAP dikali Vmax Vmin. Jadi kan harusnya integral nih, integral PdV. Nah tapi kan kita nggak ngitung apa perubahan volume setiap detik kan, kecuali kita masuk ke komputasi atau ke simulasi kan. Nah karena kita cuma menghitung di atas kertas, maka bisa didefinisikan sebagai MAP dikali Vmax kali Vmin. Iya benar. Di MAP dikali Vmax per Vmin ya. Seperti ini. Jadi tidak perlu pakai integral ya, tidak perlu pakai integral. Sama. Atau bisa juga didefinisikan karena dV ini kan adalah perubahan volume di dalam ruang bakar itu, maka bisa didefinisikan juga sebagai kali VS. VS itu yang ini tadi nih, VS yang ini, ya. Bisa juga sama aja, sama saja. Jadi tidak bisa pakai dua rumus ini, MAP kali Vmax dikali Vmin, atau pakai rumus ini MAP dikali VS. Keduanya sama. Kita nggak perlu sampai perhitungan pakai sampai perhitungan integralnya, karena itu saya rasa kalau komputasi yes kita pakai sampai integral, tapi kalau tidak komputasi saya rasa wasting time ya, buang-buang waktu juga ya, redundant work ya, pekerjaannya sia-sia karena kan kita nggak masuk ke komputasi. Oke, ini sama juga ya, sama seperti kemarin. Nah ini penjelasannya, jadi kemarin sudah saya jelasin tentang 4 stroke-nya ya, ada induksi, kompresi, working stroke sama excess stroke. Nah rata-rata kalau secara umum ya, walaupun beda konstruksi mesinnya, beda bentuk mesinnya, tapi secara umum kalau mesin motor bakar atau itu mesin atau motor atau mobil yang terkait dengan 4 stroke, biasanya 4 ini siklusnya. Jadi dalam satu siklus dia ada 4 stroke, ada 4 gerakan dari piston di dalam ruang bakarnya. Ini secara umumnya. Walaupun kalau beda mesin bisa jadi beda istilah, tapi overall generally dia kurang lebih sama dengan apa namanya, dengan keempat istilah ini ya. Kemudian ini sama juga saya jelasin ya, intake stroke, compression stroke, power stroke, excess stroke. Agak beda sedikit sebenarnya sama ini, tapi sebenarnya sama-sama aja istilahnya. Jadi Anda nggak usah dibingung sama istilah ya, karena sebenarnya intinya sama, dia masukkan udara, kompresi, terus pembakaran sama pembuangan gas. Itu aja sebenarnya intinya four stroke. Apakah mode auto maupun diesel sebenarnya sama, selama dia 4 stroke ya. Tapi mungkin ada beda istilah aja paling. Tapi substansi prosesnya di dalam ruang bakar itu sama. Intake, kompresi, power sama exhaust. Gitu lagi, intake, kompresi, power sama exhaust. Atau di sini boleh juga pakai induksi, kompresi, working, exhaust stroke sama. Tapi sebenarnya maksudnya sama ya. Maksudnya sama saja. Oke, ini oke. Nah, jadi tapi ini
Ntar dulu deh ya. Kita nanti masuk ke siklus Carnot dulu ya, jangan langsung ke sini ya. Nah, kita siklus ideal dulu. Nah, jadi dalam mempelajari proses pembakaran di dalam ruang bakar, sebenarnya kita harus menggunakan eksperimental. Namun karena kita tidak bisa menggunakan eksperimental, maka kita mendekati proses yang terjadi di ruang bakar itu ke dalam siklus ideal. Walaupun ada siklus aktual yang di sini nih, tapi ini belakangan saya jelasin. Jadi ideal dulu baru ke akses ke aktual. Nanti khawatir Anda bingung kalau langsung ke aktual. Nah, siklus ideal ini adalah menyederhanakan proses pembakaran yang terjadi di ruang bakar ke dalam sebuah siklus lebih sederhana. Kenapa ada siklus ideal? Karena gini, tidak seluruh hal yang terjadi di siklus aktual itu bisa kita kalkulasikan ke dalam persamaan matematika. Bahkan nanti kalau misalkan nanti Anda berkesempatan ya, ternyata ada kesempatan Anda itu, entah ikut nanti sudah lanjut S2 dan ambil penjurusan konsentrasi ke pembakaran ya, konversi energi ke pembakaran, ke tesisnya, nanti Anda akan belajar ternyata banyak sekali proses pembakaran itu yang tidak menggunakan rumus yang kayak gini. Jadi rumus-rumus nanti kalau misalkan Anda belajar di eksperimental, benar-benar eksperimental banget ya di ruang bakar ya, pembakaran, rumus-rumusnya nggak kayak gini. Yang rumus-rumus kayak gini nih, ya rumus kayak gini nih yang ada ini adalah rumus-rumus yang sifatnya theoretical. Nah, tapi kan ini teoritis apa hubungan sama eksperimental, Pak? Nah, gini. Jadi terkadang kita perlu memvalidasi apa yang telah kita temukan di laboratorium itu ke dalam sebuah teoritis. Nah, jadi rumus-rumus ini adalah rumus-rumus yang sifat teoritis. Rumusnya teoritis. Tapi ketika Anda di eksperimental, bisa jadi Anda akan menemukan berbeda dengan ini. Banyak itu. Kalau Anda sering baca-baca jurnal tentang pembakaran, banyak sekali mereka menemukan persamaan-persamaan berbeda dengan persamaan ini. Nah, makanya dalam engineering study biasa ada dua sudut pandang, persamaan empiris. Persamaan empiris itu yang didapatkan dari percobaan. Ada persamaan teoritis. Persamaan teoritisnya ada persamaan diapung dari teori. Walaupun ya persamaan-persamaan ini sudah dibuktikan secara empiris juga sudah. Jadi kalau persamaan teori yang seperti ini sudah dibuktikan secara teoritis empiris. Tapi tidak seluruh siklus Otto ya, itu bisa dijelaskan dengan fenomena ini. Kalau misalkan dua fase gimana? Misalkan kemarin ada teman saya itu mereka membuat pembakaran di dalam ruang bakar, dia pakai air. Jadi bahan bakar campur air. Ini seriusan karena memang itu masuk ke dua fase ya, dua fase. Nah, itu beda lagi persamaannya. Itu kan konsentrasi airnya beda lagi. Kalau 10% air berapa, 20% itu beda lagi nanti ininya pembakarannya. Nah, kalau Anda mendapatkan nanti hasil persamaan dari empiris seperti itu, percobaan, maka itu empiris. Tapi empiris belum tentu jadi teoritis. Belum tentu empiris itu bisa menjadi sebuah teoritis, menjadi sebuah teori. Tapi teori-teori yang di sini itu udah pasti dari percobaan empiris. Jadi itu ya bedanya. Teoritis yang di sini ini pasti empiris, pasti akan terbukti sama di laboratorium. Tapi yang di laboratorium itu empiris itu belum tentu jadi teoritis, belum tentu. Ya, bedanya itu ya. Nah, makanya kemudian para ilmuwan itu mendefinisikan ada siklus ideal. Siklus ideal adalah siklus yang telah terbukti secara empiris dan secara teoritis, dan kita bisa jelaskan teori itu, siklus itu, cara kalkulasi matematis di atas kertas. Jadi kita bisa menjelaskan siklus ideal ini dengan di atas kertas. Nah, ini adalah siklus ideal. Nah, ini ada penjelasan, Anda baca sendiri aja, tapi kurang lebih pembahasan di sini kurang lebih sama. Jadi saya itu kalau ngajar nggak pernah pakai kata-kata dari PPT, jadi selalu pakai kata-kata saya sendiri. Jadi tapi kurang lebih apa yang disampaikan di PPT sama dengan apa yang saya sampaikan. Cuma beda-beda pembahasan aja ya. Oke. Nah, ini ada beberapa 4 stroke ya. Siklus ideal. Jadi kalau dibilang siklus ideal dalam pembakaran menggunakan media udara, maka biasanya kita akan mulai dari siklus Carnot dulu. Jadi siklus Carnot ini biasanya dibilang sebagai mbahnya siklus, mbah atau nenek ya, atau nenek buyut atau mbah buyut. Pokoknya dia adalah siklus tertua yang telah diciptakan untuk mengidealisasikan siklus-siklus yang ada, baik itu siklus Carnot bukan cuma siklus pembakaran loh. Siklus pendingin, karena kebetulan saya riset pendingin ya, di bidang pendingin. Ini mah pakai siklus Carnot juga di awalnya, tapi memang nanti ada lagi turunannya nggak siklus Carnot. Ya. Jadi siklus Carnot ini digunakan pembakaran maupun pendinginan. Itu siklus, ibarat siklus dasar lah, siklus dasar. Nah, kalau Anda ingat kemarin kita belajar di bukan saya yang ngajar termo ya. Kalau Anda belajar di termodinamika ya, itu nanti Anda akan coba buka-buka di buku Cengel ya.
ada tentang siklus Carnot itu. Jadi siklus Carnot itu adalah siklus teoritis yang menjelaskan perpindahan kalor antar dua sumber. Jadi ada sumber A, sumber B. Misalkan Anda manggang jagung bakar pas malam tahun baruan nih. Kan Anda ngipas-ngipas jagung bakar kan. Nah, Anda dengan si pemanggang jagung bakar itu adalah dua sumber panas yang berbeda. Jadi diri Anda akan menerima panas dari si pembakar jagung bakar di malam tahun baru. Makanya kan kerasa hangat kan kalau misalkan kita bakar sate atau bakar jagung kan pas malam tahun baruan. Nah, itu adalah siklus Carnot. Jadi siklus Carnot menjelaskan antara perpindahan kalor antara dua sumber. Gitu. Nah, di siklus Carnot sendiri ini basic siklus ya. Basic siklus itu ada empat tahapan. 1-2 ini saya besarkan ya gambarnya. Oke, 1-2 itu adalah isothermal heat addition. Jadi pada saat ini terjadi penambahan panas secara isothermal. Isothermal itu maksudnya apa? Isothermal itu iso itu sama. Bukan iso ora iso ya, itu bahasa Jawa ya. Iso artinya sama, artinya di sini temperatur sama. Dan pada saat ini diberikan tambahan pemanas. Q, kalor ya, tambahan kalor. Kemudian 2-3 itu isentropik ekspansi. Jadi setelah dipanaskan panas, maka dia terjadi ekspansi. Ekspansi berupa perubahan volume, pastilah perubahan volume. Dan di sana dan terjadi penurunan temperatur, yaitu dari TH menjadi TL. Nih, kedua ketiga itu isentropik. TH itu adalah temperatur high, temperatur tinggi, TL ada temperatur low. Turun dia, temperatur turun, kemudian tapi secara isentropik. Isentropik itu apa? Isentropik itu kalau Anda pernah belajar termodinamika ya, isentropik ada sebuah kondisi di mana dia diasumsikan tidak ada gesekan, tidak ada losses, tidak ada kalor yang keluar selama proses. Jadi ini ideal banget sih ya. Jadi kan kalau misalkan kita punya mesin nih, atau punya kalau mesin motor atau mobil kali ya, atau nggak usah yang jauh-jauh deh, misalkan di dapur kan ada lemari es tuh. Anda pegang kompresornya tapi jangan lama-lama ya, ntar panas. Itu terasa panas kan? Kenapa terasa panas? Kan terjadi gerakan kompresor di dalam mesin kompresor itu, ya kan? Nah, panas itu disebabkan oleh apa ya? Gesekan, friksi, macam-macam ya. Artinya sebenarnya di dalam konteks mesin aktualnya tidak ada yang namanya isentropis. Isentropis ini mengasumsikan bahwa mesin itu bekerja secara ideal, tidak ada kalor yang dibuang sama sekali, tidak ada gesekan antara piston dengan permukaan dinding silinder. Tapi kan nggak mungkin kan sebenarnya kan, tapi ya ada isentropik. Nah, isentropik ini adalah idealisasi dari semua itu, bahwa mesin itu bekerja secara ideal, tidak ada losses, tidak ada friksi, tidak ada gesekan, sehingga seluruh kalor itu terserap sepenuhnya ke dalam mesin. Ya walaupun nggak mungkin, kan di hukum termo kedua kan gitu, nggak mungkin ada mesin bekerja 100% ya efisiensi, pasti ada prosesnya kan. Nah, tapi isentropik ini mengasumsikan itu. Isentropik. Kemudian 3 ke 4 ini terjadi pelepasan, apa sih istilahnya, isothermal heat rejection. Jadi pelepasan kalor, tapi dalam konteks temperatur sama, yaitu di TL, temperatur low. Kemudian 4 ke 1 apa nih? Adalah isentropic compression. Jadi di sini terjadi kompresi, pemadatan atau penekanan. Jadi kompresi itu nggak ternyata terjadi di motor bakar ya, di sistem siklus refrigerasi yang saya risetkan itu terjadi juga kompresi. Apa pakai kompresor, apa pakai absorpsi gitu kan? Itu kan terjadi kompresi juga di situ, kompresi juga. Tapi di sini diasumsikan bahwa proses kompresi itu, proses penekanan dengan kompresor itu, kalau dalam konteks pendingin ya, atau dalam konteks motor bakar kan kompresi juga, tapi di dalam ruang bakar kan sama aja, sebenarnya sama. Jadi kalau Anda udah mulai mempelajari, ternyata seluruh mesin itu mirip-mirip siklusnya, mirip-mirip ya. Jadi antara 41 nih kompresi di pendingin atau 41 dikompresi di ruang bakar, maka dia terjadi secara isentropik, artinya tidak ada gesekan antara piston si kompresor atau piston si di dalam ruang silinder itu gesekan dengan ruang silinder. Ya walaupun secara logika emang bisa Pak, nggak bisa sebenarnya. Jadi isentropik kompresi itu nggak ada dalam dunia nyata, tidak ada. Tapi kalau kita analisis secara ideal, maka kita asumsikan secara isentropik, artinya si kompresi terjadi secara sempurna, tidak ada gesekan sama sekali, dan seluruh gerak energi itu tersampaikan sepenuhnya ke dalam sebuah piston. Ya walaupun nggak mungkin ya, nggak mungkin, tapi itu adalah idealisasi dari siklus Carnot. Ya, jadi siklus Carnot itu
adalah apa namanya, mbahnya siklus untuk seluruh mesin bakar, mesin heat engine atau mesin kalor ya, atau motor bakar dengan cold engine atau mesin pendingin. Itu adalah mbahnya siklus. Jadi seluruh siklus itu nanti akan dikomparasikan, dibandingkan seberapa besar sih efisiensi mesin kita dengan siklus Carnot. Karena siklus Carnot 100% ibaratnya nih. Ya walaupun nggak 100% juga, tapi ada, tapi ibaratnya adalah siklus yang benar-benar menggunakan efisiensi hampir mendekati 100% gitu. Nah itu walaupun sebenarnya kan dibaca di sini kan agak sukar dicapai dalam dunia nyata, karena pasti ada lossesnya, ada panas terbuang, ada tidak efisiensinya kerja, ada kotoran-kotoran dalam oli itu kan kadang-kadang yang bikin gesekan mesin. Makanya kalau kita tuh kalau harus ganti oli secara rutin, tujuan supaya itu bahan-bahan itu yang perintilan sisa-sisa pembakaran pasti ada kan, timbal-timbal segala macam kan masih ada situ, itu segera kebuang, jadi bersih mesin bersih, jadi dia nggak cepat aus apa. Kadang-kadang kalau misalnya nggak diganti-ganti dia kebakar itunya apa yang buat ledakan ke pistonnya itu kebakar tuh. Makanya kadang-kadang tiba-tiba motor mogok ya, itu terus diangkat bongkar mesin ya, itu tiga itu. Nah itu. Nah, tapi memang tetap harus dipelajari karena memang ini adalah dasar dari semua siklus yang tadi akan kita bicarakan nanti. Jadi efisiensi Carnot itu adalah 1 dikurangnya TL dikurangi TH, di mana TL itu adalah temperatur low, TH adalah temperatur high. Ini adalah diagram TS ya. S itu ada isentropi, T itu adalah temperatur, atau PV sama juga. Jadi sebenarnya ini sama aja. Ya kalau di termodinamika gitu ya. Ini tekanan, ini adalah volume. Prinsipnya sama. 1, 2 itu adalah heat addition isothermal atau apa istilahnya sisanya? Ya isothermal heat addition. 2, 3 ini adalah ekspansi, isentropik ekspansi. Ya, 3, 4 ini adalah heat release atau apa tuh tadi itu? Heat rejection isothermal. Yang ini adalah isentropik kompresi. Gitu itu sama. Jadi sama aja. Oke, ini untuk Carnot cycle. Nah, setelah kita dari siklus Carnot, sekarang kita masuk ke siklus yang ideal lagi, itu adalah siklus Otto. Nah, di siklus Otto sendiri, yang kemarin sudah saya sempat singgung ya, itu dia mirip-mirip, cuma memang nggak mirip banget sih. Tapi dasar dari siklus Carnot ini, itu ada juga siklus Otto. Ya, ada juga di sini. Jadi siklus Carnot ini kan isothermal heat addition, isothermal ekspansi, isothermal heat rejection, isothermal kompresi. Ini juga ada di siklus Otto, tapi beda istilah aja. Beda istilah. Ya, beda istilah. Dan biasanya siklus Otto ini terjadi pada mesin spark ignition atau mesin yang menggunakan pemercik api di dalam proses awal pembakarannya. Mesin atau motor engine atau gas engine atau high speed oil engines itu adalah siklus Otto. Siklus Otto. Nah, jadi sekuensinya sama sebenarnya. Jadi 1, 2 itu adalah kompresi isentropik, tapi idealnya ini ideal Otto ya. 2, 3 itu adalah constant volume heat addition. Jadi ada penambahan panas juga, tapi secara volume konstan di sini. 3, 4 adalah isentropik ekspansi, di mana terjadi ekspansi, ya ekspansi. 4, 1 adalah constant volume heat addition atau pelepasan panas. Nah, jadi siklus Otto ini itu sama dengan yang saya jelasin kemarin yang 4 siklus ini, yang di sini. Nah, di sini ini adalah siklus Otto juga. Siklus Otto, cuma memang dia siklus Otto yang di dalam gambar mesin ini dipindahkan ke dalam sebuah grafik termodinamika. Jadinya seperti tadi. Jadi grafik yang ini full stroke cycle ini ada intake, kompresi, power sama exhaust ini dipindahkan ke siklus Otto. Tapi prinsipnya sama. Prinsipnya sama juga, prinsipnya sama ya. Cuma beda istilah saja ya. Ya, ini istilahnya sama. Jadi yang tadi digambar tadi yang dalam ruang bakar tadi ya, gerakan piston di dalam ruang silinder tadi dipindahkan ke dalam sebuah siklus Otto. Tapi ini namanya 4 stroke juga ya, 4 stroke, artinya 4 stroke itu ada 4 gerakan di dalam satu siklus. Ini kan 1, 2 kompresi, 2, 3 heat addition isentropik ya, 3, 4 ekspansi isentropik, 4, 1 constant volume heat rejection. Jadi ini adalah 4 siklus terjadi dalam satu ruang bakar di siklus Otto itu ya. Ini 4 siklusnya. Kemudian, nah ini penjelasan lagi ya. Ini saya rasa bisa dibaca sendiri aja. Karena kita nyoba 2 SKS ya. Jadi ada kompresi stroke, ada ignition, mulai proses pembakaran, ekspansi atau working stroke ya. Jadi di mana si piston akan terdorong gerakannya karena ada pembakaran, lalu exhaust, pembuangan gas. Nah, tapi di siklus Otto yang ideal ini ya,
ini terjadinya pembuangan secara isotropik ya. Jadi memang benar-benar ideal sekali pembuangan gasnya. Ideal sekali pembuangan gas. Jadi tidak ada kalori terbuang secara sia-sia di situ. Walaupun sebenarnya ya semua kalau dalam aslinya sih ya semua terjadi pembakaran kalor ya, panas di semua siklus. Tapi kalau misalkan di siklus ideal ini ya pelepasan kalor cuma terjadi siklus 4-1. Walaupun itu nggak mungkin, tapi ini ada sih ideal cycle kan. Ini kan ada siklus ideal. Nah, terus apa saja persamaan-persamaan digunakan dalam siklus Otto? Ya ini tadi. Ini kan ada di buku termo sebenarnya, cuma kita ngulang aja ya. Q in atau kalor masuk. Ya, kalor masuk ini adalah saat U3 kalau Anda U3 bukan U2. Ini adalah energi internal. U itu energi internal pada posisi 3 ke posisi 2. Jadi akhir kurang awal Q in. Jadi berapa bersa Q in? U3 dikurang U2 berapa nilainya? U itu adalah CV. CV ini adalah kalor jenis ya, kalor jenis dalam volume konstan. Kalor jenis apa? Kalor jenis si bahan bakarnya dikali T3 dikurang T2. T3 adalah temperatur pada T3 dan T2 adalah temperatur pada T2. Oke. Nah, ini adalah siklusnya. Jadi setelah tadi kita dari sini ya, setelah kita dari pembakaran di sini, siklus 1-2 ada isotropik kompresi, heat addition, isotropik ekspansi, kemudian heat rejection. Nah, ini semua kita pindahkan ke dalam grafik termodinamika yang tadi ini. Grafik termodinamika yang ini kan. Termodinamika. Nah, ini kemudian ada masing-masing ada rumusnya. Rumusnya dari mana? Rumusnya adalah idealisasi dari siklus yang tadi. Walaupun sebenarnya kalau misalkan kalau aktual rumusnya sama, pasti beda lah. Tapi memang kita nggak bisa menghitung rumus aktual, tadi sudah saya bilang jelasinnya. Rumus aktualnya, benar-benar aktual itu nggak bisa dihitung. Jadi harus benar-benar kita ambil data, kita baru turunin rumusnya. Itu namanya proses penurunan rumus empiris. Tapi kalau ini rumus teoritis, tapi apa bisa pakai dari siklus aktual? Bisa dipakai. Tetap bisa dipakai siklus aktual, cuma memang nanti ada sedikit penyesuaian. Misalnya berapa persen bedanya berapa persen, itu pasti ada beda. Antar perhitungan, ini kan perhitungan teoritis sama perhitungan aktual, pasti beda lah, tapi ada berapa persen bedanya gitu, pasti ada. Tapi itu biasanya ada ibaratnya dalam engineering itu ada skala toleransi ya. Saya coba istilahnya apa? Ya semacam skala toleransi. Kalau nanti yang kita desainkan itu ada beda sedikit berapa persen dengan apa yang terjadi aktual, itu ada nanti skalanya. Kalau nggak salah sampai berapa persen, 8 atau 10%, saya lupa ya. Jadi ada skalanya gitu, ya. Q-out-nya rumusnya ini O4U1 sama juga CV kali T4 min T1 ya. Kemudian ada lagi ini kalau nanti rumus-rumus ini berguna untuk apa sih? Kan pasti Anda bertanya kan buat apa sih rumus-rumus ini? Di termodinamika mungkin nggak terlalu jelasin, tapi kalau di motor bakar saya jelasin. Rumus-rumus ini nantinya akan Anda gunakan untuk merancang motor bakar. Untuk merancang motor bakar. Tapi kalau misalkan nanti Anda memilih motor bakar Anda siklus Otto pakai rumus ini. Ini rumus theoretical untuk merancang proses pembakaran di dalam internal combustion engine, pembakaran di dalam sebuah mesin bakar, motor bakar, dengan menggunakan siklus Otto. Nah, siklus Otto pakai ini pembakaran. Jadi merancang pakai ini. Cara Anda merancang pembakaran pakai menggunakan ini ya, menggunakan ini. T1 per T2 sama dikalikan sama dengan V2 per V1 dipangkatkan K-1. Nah, K ini apa? K itu adalah apa istilahnya ya? Saya nyebutnya ya. Di sini ada nggak sih istilahnya yang lebih ini? Ini adalah perbandingan antara CP dan CV. Ini adalah semacam perbandingan thermal ya, K ini perbandingan thermal. Jadi CP ini kan kalor jenis si bahan bakar dalam tekanan konstan CP. CV ini adalah kalor jenis dari si bahan bakar dalam volume konstan. Jadi CP per CV ini. Dapat CV dan CV dari mana Pak? CV dan CV ini didapatkan dari tabel termodinamika. Maka nanti Anda bisa setelah ini bisa cari-cari ya data-data CP dan CV untuk gasolin berapa, untuk oktan oktan kan oktan itu banyak banget loh. Sebenarnya nggak cuma petroleum petralat itu kan istilah dagang ya. Jadi premium, pertalite, pertamax itu kan istilah dagang ya. Tapi asli dia ada istilahnya panjang namanya pasti. Ada oktan kayak ya N berapa itu kan banyak banget itu. Rantai karbonnya beda-beda tiap bahan bakar beda-beda. Nggak sama ya. Jadi
misalkan CX, HX, OX itu kan generalnya kan ya. Tapi dia kalau Anda pernah belajar di kimia pas SMA ya, tapi udah pasti lupa ya. Jadi rantai karbon dalam sebuah bahan bakar banyak banget, panjang. Makanya dia misal tiap bahan bakar punya rantai karbon berbeda, pasti punya nilai CP dan CV berbeda juga. Makanya nanti akan ditaruh di tabel termodinamika. Ya nanti Anda tinggal hitung aja kalau misalkan tapi untuk sampai UTS nanti kita cuma pakai rumus untuk ngerjain soal ya. Jadi nanti ini akan Anda kerjakan soalnya akan Anda kerjakan apa istilahnya untuk soal UTS pakai rumus ini juga, tapi nanti pakai rumus ini juga untuk merancang. Jadi satu kali belajar bisa buat 2 kerjaan berbeda gitu ya. Satunya UTS, satu lagi perancangan. Ini perancangan pakai ini juga bisa. Pakai ini juga bisa. T1 per T2 kali sama dengan V2 per V1 pangkat K-1. K itu adalah tadi CP per CV ya. Ini sama juga. Jadi semacam kalau Anda ingin merancang T1 diketahui, T2 diketahui, Anda bisa dapat volumenya, bisa dapat nilai T3, T4-nya gitu. Jadi ibaratnya satu nilai diketahui, Anda bisa dapat beberapa nilai. Ya. Kemudian efisiensi Otto ini, yang ideal tapi ya, adalah W-net atau kerja yang terjadi dalam ruang bakar, siklus Otto dibagi Q-in. Q-in adalah kalor yang diberikan. Jadi kerjanya berapa dibagi Q-in, jadi efisiensi. Atau bisa ditulis juga 1 dikurangi Q-out Q-in, ya. Karena sama ya, karena W-net ini adalah Q-out dikurangi Q-in. Ya kan? Atau kebalik ya, atau Q-in dikurangi Q-out ya. Biasa itulah ya. Nah, atau bisa juga sebagai didefinisikan karena Q-out Q-in yang sama dengan ini, maka didefinisikan sebenarnya 1 dikurangi ini T4 min T1 dikurangi T3 min T2, atau bisa juga dari sini diturunkan jadi seperti ini. Jadi ini keempat rumus ini 1, 2, 3, 4 ini kemungkinan besar akan keluar di UTS. Cuma kan nggak ketahuan soal yang mana yang keluarkan ya, tapi Anda pelajari aja. Bahwa nanti kalau misalnya efisiensi diketahui, kita bisa nyari W-net atau Q-in, kita bisa nyari T4, T1, atau T2, T3, tergantung soalnya seperti apa nanti ya. Dan Anda bisa gunakan ini juga untuk perancangan nanti motor bakar. Jadi rumus ini bisa dipakai buat UTS, sekaligus buat perancangan motor bakar. Ya. Atau kalau asumsi udara dingin, tapi jarang sih biasanya pakai ya. Karena negara kita kan negara tropikal ya, jadi saya rasa nggak, tapi nggak apa-apa. Misalkan nanti ada saya iseng ada soal itu misalkan pakai juga nggak apa-apa. Jadi efisiensi sama dengan 1 dikurangi per R ini adalah kompresi rasio yang sebenarnya sudah jelaskan minggu lalu ya. 1 per R kompresi rasio dipangkatkan K-1 ya, di mana K-nya adalah ini nilainya. CP per CV gitu ya. Oke, ini untuk yang theoretical-nya, idealnya ya. Kemudian ini pun sama ya, kompresi rasio saya rasa nggak usah jelasin. Jadi maksimum volume per minimum volume, dapatnya ini. Jadi Anda nggak usah bingung masalah simbol ya. Kalau di simbol kemarin kita pakai yang ini ya, yang ini ya. Sebenarnya sama aja, sama aja nggak ada beda. Jadi ini sama dengan ini sama aja ya, sama aja. Tadi saya jelasin. Nah, tapi kalau misalkan udara dingin standar asumsi, biasanya ada lagi bedanya. Jadi sebenarnya kan kalau misalkan yang kemarin kita tahu ada PVM RT gitu ya, itu sebenarnya udara rendah itu. Tapi kalau udara agak tinggi beda lagi ya. Tapi oke, nanti kita saya cantumkan aja nanti kita pakai standar udara yang mana ya. Karena kan sebenarnya kalau istilahnya tuh mesin itu bisa terjadi berbagai macam kondisi ya. Baik kondisi standar air atau cold air standar asumsi. Jadi bisa dua asumsi itu. Bisa air standar asumsi atau cold air standar asumsi. Bisa dua-duanya. Makanya dia beda rumus saja. Tapi sebenarnya konsepnya sama. Konsepnya sama-sama ini ya. Jadi nggak usah dibingungkan sama ini sama aja. Sama aja ya. Sama aja. Kemudian ini analisis siklus Otto. Ini sama juga ya. Bedanya apa sama sebelumnya? Ini under cold air standar asumsi. Cold air standar asumsi seperti ini ya. Ini pun sama juga. Saya rasa biasa sama. Ini pun sama juga. Nah, jadi nanti pada saat nanti Anda kerjakan soal ya di UTS ya, yang paling kan UTS ya, Anda menetapkan juga apakah dia air standar asumsi atau cold air standar asumsi. Karena dunia punya rumus, ya sebenarnya sama-sama aja sih, cuma
Ya beda simbol aja sih, beda simbolnya kedua tiga. Tapi sebenarnya sama, dia maksudnya Q in Q out aja, sama aja. Oke, ini tadi persamaan ini ya. Under cold air standar asumsi. Ya sebenarnya kalau untuk rumus nggak ada bisa sejelas banget ya, memang rumusnya theoretical seperti ini, Ini summary-nya. Oke. Nah, kita sekarang ke siklus aktual dulu sebentar ya. Dari siklus ideal ke siklus aktual. Kita lihat bedanya. Pada siklus aktual ini sendiri, dia agak beda sedikit dengan siklus yang terjadi secara ideal. Kalau siklus aktual, dia bentuknya nggak sebagus tadi ya. Tadi kan bentuknya bagus tuh. Ya, bentuknya bagus kayak gini, rapi ibaratnya lah. Ini siklus aktual. Seperti ini, siklus aktual. Nah, jadi kalau di sini dilihat ada ekspansi, ya, saya besarin gambarnya. Ada exhaust valve oven. Kemudian di sini ada pembakaran ignition ya, kompresi, exhaust, intake, sama intake valve oven. Jadi dia bentuknya agak lebih lonjong. Kalau tadi kan dia cuma satu siklus, ini agak sedikit seret belok ke sini dia. Lebih namanya siklus aktual sebenarnya. Walaupun sebenarnya kalau nanti Anda sempat ada pengalaman eksperimen ya, mungkin nggak sama persis juga kayak gini. Ini kan menggambarkan bahwa proses pembakaran dalam satu ruang bakar itu kan tidak seideal yang tadi ya. Jadi gambar kayak gini. Tapi ketika Anda eksperimen, apakah melakukan seperti ini? Belum tentu juga. Bisa jadi beda juga. Jadi nggak selalu seperti ini. Tapi setidaknya ketika kita melakukan eksperimental secara aktual ya, kita melakukan pembakaran dalam semua mesin, maka ya setidaknya siklus ini bisa kita jelaskan lebih mendekati ke siklus aktualnya dibandingkan yang siklus ideal tadi. Kalau siklus ideal udah pasti nggak sama. Siklus yang ini nih, yang ini udah pasti nggak sama siklus idealnya, pasti beda sama yang ini, beda jauh lah ibaratnya. Tapi kalau siklus ini ya kurang lebih bisa menggambarkan apa yang terjadi pembakaran secara aktual di dalam ruang bakar. Walaupun saya bilang ya, kalau siklus aktual tuh memang agak susah dibuat persamaannya. Bisa, bukan nggak bisa, bisa. Cuma memang agak sulit untuk dibuat persamaan secara aktualnya, karena memang dia melibatkan persamaan empiris. Jadi bisa jadi antara saya meneliti sama kamu meneliti beda, ketemu persamaannya. Karena kan namanya, tapi udah masuk di S3 ya itu. Jadi dalam konteks melakukan proses eksperimental pembakaran dalam sebuah ruang bakar ya, nanti dengan parameter-parameter tertentu dibagiin kita susun eksperimental setupnya dulu ya, dari peralatan-peralatannya, terus dibuat pembakaran. Bisa jadi satu orang dengan satu orang beda, penemuannya beda. Biasanya nanti kalau kemarin ya teman saya itu ya, dia dicampur air ya, pembakarannya air divariasikan, terus gas juga divariasikan juga. Jadi masing-masing divariasikan, ketemu grafiknya segala macam. Bisa jadi kan akan itu baru divariasikan komposisi bahan bakar sama komposisi airnya loh. Belum kalau misalkan ada lagi perbedaan komposisi tekanannya. Tekanan divariasikan, kemudian kecepatan putar piston divariasikan, itu beda lagi nanti hasilnya. Jadi variabel ibaratnya banyak sekali, ibaratnya kalau kita melakukan eksperimental pembakaran itu banyak banget. Ibaratnya satu variabel dibedain, terbeda lagi hasilnya. Satu variabel beda lagi, ibaratnya rumusnya tuh banyak banget. Dan kalau mau dibikin satu rumus itu nanti dapat gelar S3 nanti. Dapat gelar S3 karena buat satu model dapat persamaan rumus gitu ya. Nah, ibaratnya itu kayak gitu. Jadi banyak sekali probability dalam konteks ini ya, eksperimental, yang Anda bisa menemukan banyak hal di situ. Banyak sekali bisa ditemukan. Makanya ini akan lebih kompleks karena kalau dalam konteks ini ya, dia akan ada friksi pasti, friksi. Kemudian sebenarnya saya pernah jelasin kalau nggak salah pertemuan sebelumnya, pembakaran ini nggak cuma aspek engineering aja loh. Aspek engineering kan gampang ya, aspek engineering itu ya cuma gerakan piston toh gitu kan. Ternyata dalam proses pembakaran yang aktual dia melibatkan unsur kimia juga. Unsur kimia juga melibatkan di sini. Makanya kalau kemarin pas yang teman saya disertasi itu, kita satu gedung sama-sama di MJIT ya, UTM Kuala Lumpur. Tapi kita beda lab ya. Saya beda lab. Kalau kan saya di lab simulasi pemodelan, kalau dia di lab pembakaran. Kalau setiap saya lihat ruangan dia itu kan, tapi kita kalau misalkan saya mau ke toilet pasti lihat ruang dia. Kadang-kadang
dia lagi di lab itu pakai baju putih, baju lab biasa ya, baju lab ya, pakai kacamata juga karena dikhawatirkan ada percikan api kah ke mata, makanya. Tapi memang nggak bersih, labnya bersih. Itu yang saya salut ya di lab UTM itu, walaupun lab kotor tapi bersih dia. Dia bingung siapa yang bersihin lab. Jadi mereka SOP itu mereka habis dari lab itu harus bersih lab, ada cuma cairan atau apa dibersihin. Jadi diinspeksi secara rutin juga sama pihak otoritas. Jadi biasanya kalau ada dosen nemu lab kotor itu langsung ditegur sama mahasiswa yang bersangkutan. Dimarahin ya itu. Karena kan kita juga MJ itu kan kampus Malaysia Jepang, jadi ada dosen Jepang juga bisa bicara lab kalau dosen Jepang tuh. Karena kan ada disiplin kan, lebih disiplin. Oke. Jadi karena ada friksi, karena tadi ada pembakaran kimia. Dan rata-rata kalau misalkan kita masuk ke riset mendalam tentang pembakaran ya, mereka kan lebih banyak kimia. Coba nanti Anda kalau buka-buka jurnal ya, karena misalnya tugas akhir di bidang pembakaran, Anda buka jurnal, mostly kimia. Ya tapi yang mendalam ya, bukan engineering ya. Kalau skala level S1 mungkin ya masih dasar, tapi kalau udah skala level S2, S3, lebih banyak kimia. Nah, makanya sebenarnya saya sempat menemukan juga ya, kebetulan saya juga lagi riset bidang pendingin, ternyata saya menemukan untuk improve pendingin itu, kita harus pakai material khusus yang bisa berubah fase ya. Itu pun ke material, jadi sebenarnya kok energi malah jadi belajar material gitu. Ya kan kalau kita belajar secara mendalam lagi dalam sebuah sistem yang lebih dalam lagi, ternyata kita nggak bisa memisah-misahkan antara material, ini konstruksi, ini ini energi ya, ini satu lagi ini ya itulah. Ternyata kalau kita belajar secara mendalam, seluruh bidang itu menyatu. Jadi antara material sama energi nyatu. Sebenarnya kan saya nggak minat belajar material kan, karena kan bidang saya energi. Ternyata ketika belajar diperdalam lagi di bidang pendingin itu, untuk mengimprove harus pakai material khusus. Wah, ini belajar material lagi saya ini. Sama kayak gini, kita kan belajar pembakaran nih, tapi walaupun nggak saya bahas sih, tapi saya bahas sekilas aja ya. Engineering, proses engineeringnya di dalam sebuah proses pembakaran dalam motor bakar gitu ya. Tapi ternyata dia melibatkan analisis kimia, nggak bisa nggak. Karena kan pembakaran dalam siklus aktual akan lebih kompleks dibandingkan dengan siklus ideal yang ini, ya kan? Kenapa bisa lebih kompleks? Karena dari sini melibatkan banyak kimiawi, belum komposisi udaranya, belum komposisi tambahan lainnya. Jadi misalkan ditambahin apa, misalnya material apa, ya kan, pencampur apa, itu beda lagi dari prosesnya. Berapa persen? Jadi ibaratnya itu mencari, misalkan kalau teman saya kemarin itu di disertasinya itu dia mencari bahan bakar jenis baru, walaupun itu kan sifatnya teoritis ya. Apakah bisa cara laboratorium bisa pakai di situ, dipakai. Jadi ada pembakaran 2 fase, terjadi proses tekanannya berapa, itu pakai alatnya ada. Jenis alatnya mahal. Alatnya mahal tuh. Jadi alatnya kayak bentuknya besar kotak gitu, terus dia ada semacam kaca transparannya. Saya nggak boleh masuk karena kan bukan lab situ. Jadi mereka kalau kita masuk ke masing-masing lab di Malaysia itu pakai kartu khusus. Nah, saya cuma bisa masuk ke lab saya, tapi saya nggak bisa masuk ke labnya dia, nggak bisa. Jadi kayak semacam pengunci otomatis. Jadi yang bisa akses ya anak-anak yang di lab itu aja. Kalau saya di lab pemmodelan simulasi aja. Kalau teman saya yang di lab di lab pembakaran, di lab pembakaran aja. Jadi udah ada kartu khusus, jadi KTM jadi kan KTM kita kan. Nah, itulah bedanya. Kalau yang saya alami itu kartu KTP-nya Malaysia, KTP Malaysia ya, itu dia sudah ada chipnya. Kalau Indonesia nggak tahu deh, KTP elektronik itu nggak tahu ada chipnya lagi. Soalnya kemarin ketika misalkan saya kan kemarin ngurus penyetaran ijazah tuh ke Kemendikbudristek DT di Senayan depan Gor Senayan, persis nggak persis banget sih. Jadi ada Gor Senayan, agak jalan ke sana sedikit, kira-kira sekitar 100-200 meter. Nah, Kemendikbudristek di situ. Nah, ketika saya mau masuk kan ada membacaan KTP, nggak bisa kebaca KTP saya, padahal itu KTP elektronik. Wah, ternyata KTP itu dikorupsi. Tapi kalau di Malaysia, satu kartu KTP Malaysia bisa kepakai untuk tol, bisa kepakai untuk masuk ke kampus. Kalau saya kan nggak bisa kan, karena saya bukan orang Malaysia, nggak ada punya KTP-nya kan. Jadi kita dibikinkan KTP UTM, tapi ternyata KTP mahasiswa saya ada chipnya juga dalamnya, jadi bisa buat masuk tuh. Tapi KTP yang di Indonesia ya gitulah, dikorupsi. Kan kemarin ketangkap tuh, ada salah satu petinggi parpol ya, korupsi KTP elektronik yang harusnya KTP bisa kita elektronik, chip udah pakai chip ya,
Yang istilah elektronik kita nggak bisa juga. Jadi nggak bisa. Ya itulah PR besar dalam masa ini adalah kita masih kejujuran ya. Tender-tender besar, makanya bidang yang saya takutin itu ya kalau misalkan di sebuah organisasi itu bidang bidang keuangan itu, karena keuangan banyak yang main di situ. Dan mainnya nggak main-main itu ya. Makanya ya di bidang itu saya hindari. Banyak kepentingan di situ. Kalau kita orang-orang biasa-biasa aja yang pengen lurus-lurus aja, ini jangan di bidang itu deh. Karena itu tadi di Indonesia itu susah bahas sistem itu bukan masalah orang per orang itu. Agak kompleks itu kompleks sekali. Nggak cuma dalam tataran negara aja, dalam tataran lebih kecil pun agak susah. Karena kompleksitasnya itu cukup tinggi ya. Entah apa yang bikin kompleks saya nggak tahu, tapi jelas ya itu kompleksitasnya tinggi sekali. Ya. Nah, balik lagi ke sini sekarang ya. Oke, tadi siklus aktualnya. Kemudian siklus berikutnya apa ya? Nah, ada contoh soal. Anda coba kerjain sendiri deh ya. Nanti sudah ada rumusnya, tinggal masuk-masuk aja ya. Nanti ini jadi salah satu kisi UTS ya. Kisi UTS. Nanti Anda kerjakan sendiri ya. Itu nggak ada MEP-nya, thermal efficiency, network output-nya berapa, persen temperatur pada bagian heat addition berapa nih. Anda bisa hitung sendiri ya. Ini sama juga. Jadi ada 4 soal yang bisa Anda jadikan latihan soal. Nanti kurang lebih ya soal tes kayak gini lah ya. Mirip-mirip tapi beda lah. Ntar saya bedain ya. Tapi kurang lebih mirip kayak gini. Ya, nanti Anda kerjain sendiri. Ini bukan tugas, karena tugas nanti ada di PPT yang dari saya. Ini bukan tugas. Oke. Nah, kemudian adalah siklus diesel. Di mana di sini dia sifatnya CI itu ada compressor ignition. Jadi bedanya kalau gasolin itu kan ada spark ignition, ya ada percikan api dalam proses pembakaran di awalnya. Kalau di sini tidak, dianya tekanan saja, tekanan. Nah, jadi kalau dijelasin secara teoritis memang kalau dibandingkan dengan spark ignition ya, atau pakai percikan api ya, dari busi ya di dalam sebuah motor atau mobil yang SI ya, spark ignition, maka CI-nya biasanya akan membutuhkan pembakaran lebih lama, longer interval. Kenapa ya? Karena dia nggak pakai api kan, dia cuma pakai tekanan kan, lebih lama. Tapi bahan bakar dalam mesin diesel lebih sedikit daripada yang gasolin tadi. Jadi sebenarnya kalau dibilang, Pak bagus mana Pak, yang mesin diesel apa mesin diesel? Ya nggak ada. Semua mesin itu punya plus minusnya. Tergantung mau dibuat apa mesin itu, ya kita pakai mesin itu. Jadi apakah bisa dibikin cerai deal? Nggak bisa. Karena tadi ya, kita dalam merancang sebuah mesin itu terbatasi oleh hukum termodinamika 2. Ya, hukum termodinamika 2 yang pernah itu nggak ada sebuah mesin yang 100% ideal. Jadi kalau misalnya sebuah mesin dikasih kalor, nggak mungkin jadi kerja 100%, nggak mungkin. Ya, itu kita terbatas oleh hukum termodinamika 2. Makanya kalau bisa dibilang mesin diesel dia bahan bakar sedikit lebih murah pastinya ya kan. Tapi untuk proses pembakaran lebih lama dibandingkan mesin yang spark ignition tadi, atau mesin pakai spark ignition atau mesin yang menggunakan pematik api. Tapi memang kalau dalam mesin diesel dia punya higher compression ratio 12-24, sebentar kalau saya bilang tidak ada mesin yang bekerja tadi, apakah itu mesin gasolin atau mesin diesel. Kedua mesin ini sama-sama baik, sama-sama bagus dengan kondisi tempatnya masing-masing. Gasolin mungkin untuk cocok motor mobil gitu. Kalau misalkan mesin diesel dipakai di motor atau mobil bisa aja, tapi ya berapa lama Anda memanasin itu? Lama itu nanti. Tapi kalau suspension kan langsung begitu cepret di electric starter langsung jalan untuk motor. Kalau mobil langsung diputar kuncinya langsung jalan kan, karena ada pemercepat pembakaran. Nggak harus lama. Tapi kalau mesin diesel ya itu tadi dia agak lama proses pembakaran karena tidak ada proses pemacik apinya, tapi dia lebih hemat bahan bakarnya. Mana lebih bagus? Nggak ada lebih bagus, dulunya sama-sama bagus. Tergantung Anda pakainya gimana, ya. Tergantung konteksnya. Nah ini kalau dilihat di sini ternyata perbedaannya tidak banyak. Jadi prosesnya hanya perbedaan pada penambahan panasnya aja. Jadi prosesnya.
Gitu. Jadi bedanya di situ aja, tapi selebihnya sama aja. Selebihnya sama prosesnya antara mesin petrol dan diesel, hanya berbeda pada heat addition combustion process takes place-nya. Tapi selebihnya sama semua. Jadi kalau misalnya Anda paham siklus yang ini, tadi yang ini, sama dengan siklus diesel sama, cuma bedanya itu aja. Beda itu saja. Rumus-rumusnya agak beda sedikit. Ya. Agak beda sedikit. Jadi kalau Q ini sini, kalau tadi kita cuma CV dikali T3 T4 ya kalau tadi ya Q in-nya. Kalau di sini agak panjang sedikit. Kenapa panjang? Karena dia tidak melibatkan pembakaran dari luar. Tidak melibatkan pembakaran dari luar. Kalau tadi kan di sini kan, coba kita lihat lagi ya tadi di sini sedikit. Di sini kan tadi ini ya. Kalau tadi kan di sini kan ini kan ini Carnot ya. Ini ya berarti ya. Ini benar ini. Ini kan 12 isotropic, 23 konsum volume heat addition. 34 isotropic ekspansi, 41 konsum volume heat rejection. Ini yang siklus Otto ya, atau siklus Gasolin tadi ya. Kalau dia kemudian dalam konteks mesin diesel, pembakaran diesel, dia sebenarnya sama juga 1-2. Coba kita lihat ya. Kita lihat di sini isotropik 1-2 isotropik kompresi ya. Kemudian 23 constant pressure heat addition, 34 isotropik ekspansi, 41 constant volume heat addition sama juga. Cuma memang karena dia tidak dibantu, tanda kutip ya, sebenarnya nggak dibantu juga sih, memang beda tipe mesinnya, tidak tanda kutip tidak dibantu atau tidak dipercepat dengan sebuah pembakaran pemercik api, maka dia ya ada beberapa parameter tambahan yang terjadi pada QN itu. Kalau tadi yang di Otto kan ada pemercik api, jadi cepat aja dia, lebih simpel rumusnya kan. Tapi kalau ini kan dia melibatkan perubahan tekanan tadi, P2, V2, P3, V2, karena kan dia dari compression ignition kan. Terus ada lagi U3 plus dikurangi pembakaran di U3 dan U2. Jadi memang agak lebih sedikit panjang rumusnya dibandingkan dengan tadi yang siklus Otto gitu. Kiot pun sama juga. Kalau Kiot sih sama dia. Kalau Kiot sama, tapi yang beda di sini heat supply-nya. Jadi karena dia ada udara yang di dalam ruang bakar dari mesin diesel harus dipanasin, harus ditekan dulu sedemikian rupa sehingga baru jadi panas. Nah, panas itulah yang ketika dimasukkan dengan bahan bakar baru jadi pembakaran. Beda kan kalau di sini kan dia lebih simpel ya rumusnya ya. Jadi kita bandingkan di sini. Q in U3 min U2 CV T3 min T2. Kenapa? Oh, ada pembakaran, ada proses membantu yaitu adalah spark ignition tadi. Tapi kalau di sini tapi kalau di mesin diesel karena tidak ada pembantu spark ignition, maka dia hanya kompresi saja, maka dia lebih agak panjang. Jadi P2 tekanan di dalam ruang bakar dikalikan P3 min V2 plus U3 min U2. Itu agak lebih panjang. Tapi sebenarnya prosesnya sama. Cuma dia agak lebih panjang karena ada tekanan di sini dari piston terhadap ruang bakar untuk menimbulkan panas di dalam ruang bakar itu. Sebenarnya kalau yang dari siklus Otto kan dia lebih cepat dikarenakan dia ada spark ignition atau pemercik api dari businya. Ya. Untuk efisiensi diesel sama kurang lebih ya, kayak gini-gini juga. Nah, cuma kalau nanti misalkan dalam konteks constant specific heat ya, ini bisa juga dinyatakan seperti rumus ini, tapi dalam konteks constant specific heat ya. Constant specific heat seperti itu. Misalnya rumus kayak nggak usah dibahas ya. Ini sama juga siklus diesel, sama juga tadi ya, nggak beda jauh. Kayaknya pun sama juga ya, CV per CV juga sama juga. Kemudian kalornya juga segi sama. Tapi ini cold air standard assumption ya, jadi agak beda sedikit sama yang tadi. Ini general nih, kalau ini under cold air standard assumption. Tapi memang rata-rata kalau siklus ideal pakai asumsi ini cold air standard assumption ya. Cold air standard assumption. Ini bersama. Ya, under the cold air standard assumption. Ini pun sama, siklus disanalisisnya pun sama, pakai ini juga. Ini pun sama, disanalisis pakai ini juga. Jadi rumus-rumusnya agak sedikit nggak ribet ya, memang kayak gini. Kalau Anda pernah belajar termodinamika ya, di siklus termodinamika kayak gini. Dan nggak usah dihafal, karena saya pun tidak hafal. Tidak sedia hafal, nanti Anda bukan buka aja ujiannya ya. Kan yang penting Anda menganalisis soalnya itu ya.
Ini ada soal-soal. Nah, contoh soal ini nanti Anda coba kerjain sedikit-sedikit ya. Ini akan jadi kisi-kisi UTS-nya. Cuma saya nggak jelasin di mana soal yang mana yang keluar ya. Anda kerjain semuanya aja. Anda kerjain semuanya aja. Oke. Kerjain semuanya aja nanti. Tapi kalian Anda nggak bisa nanya ke saya, karena kalau nanya ke saya nanti bisa jadi nih Anda diskusi sama kelompok aja, sama kelompok atau sama Anda teman mahasiswa ya. Karena kalau saya jelasin nanti jadi saya jelasin soal ujian ya enggak. Karena soal ujian saya ambil dari sini juga, cuma saya ubah dikit. Jadi saya nggak bisa jelasin soal ini. Anda pelajari sendiri, lalu Anda diskusi sama teman kelompok, nanti saya kasih pasok. Tes kurang lebih mirip kayak gini. Nggak saya ubah jauh, cuma beberapa parameter saya ubah, saya panjangin ceritanya gitu ya. Tapi intinya kayak gini pengerjaannya. Jadi saya nggak bisa ngasih tahu caranya bagaimana, how to do, tapi silakan Anda diskusi sama kelas lain pun boleh. Karena kan materi kan sama untuk semua kelas ya. Oke, di sini kemudian nah, kalau dibandingkan maka efisiensi Otto lebih besar dari efisiensi diesel. Kalau dibandingkan untuk tingkat kompresi rasio yang sama ya. Kompresi rasio itu dia perbandingan antara volume maksimum dan volume minimum ya. Untuk standar kompresi rasio yang sama, maka efisiensi thermal dari Otto akan lebih besar daripada diesel kalau kompresi rasio yang sama ya. Tapi kalau misalkan kalau cut off rasionya menurun, maka yang naik dieselnya, yang naik diesel, yang turun auto. Tapi kalau terjadi RC atau rasio kompresi yang sama, RC sama dengan 1, identik ya, maka kurang lebih akan sama. Efisiensi auto sama efisiensi diesel kurang lebih akan sama. RC sama dengan 1. Ya. Bedakan kata-kata sama kompresi rasio dengan RC1. RC1 itu adalah RC1. Kalau sama kompresi rasio belum tentu 1, bisa 4, bisa 3, bisa 8 ya. Itu efisiensi thermal auto akan lebih besar. Tapi kalau RC sama dengan 1 ya, identik lah. Identik itu nggak beli sama loh ya. Identik itu nggak berarti sama, tapi mirip. Mungkin beda koma, beda berapa gitu. Jadi tidak sama, tapi dia mirip, identikal. Kemudian, ini bisa baca sendiri di sini. Saya rasa nggak terlalu esensial. Nah, dua cycle ini artinya ya ibaratnya ada tambahan di sini ya, ada 2 key in ya. Jadi kalau di sini Anda baca di sini ada 2 heat transfer process di sini. Ada 2 key in ibaratnya. Tapi 1 key out ya, ada 2 key in. Ini kemudian apa sih bahasanya di sini? Siklus lebih ideal untuk CI engines. CI itu adalah compression ignition engines ya. Kenapa kok bisa ada 2? Ya karena kalau kita cuma 1 key in itu ya proses pembakaran awalnya agak lama ya, karena kan cuma 1 key in. Tapi adalah 2 key in, ini akan lebih mempercepat dari proses pembakaran awal sehingga dia yang tadi kan sempat dibilang kan katanya kalau mesin diesel itu punya longer combustion ya, proses ya di awal karena tidak ada spalling ignition kan. Nah kalau ada 2 key in diharapkan lebih cepat, namanya dual cycle. Nah jadi sebenarnya sih nggak hanya diesel ya, auto dan diesel pun bisa 2 cycle. Nanti ada di PPT saya ini. Cuma memang dia di sini tapi udah lama banget ya. Udah sangat lama sekali nih, 1888 ya dikembangkan. Jadi ada dua key in di sini. Kalau tadi yang surplus yang awal kan cuma 1 key in. Yang ini tok kan di sini dia nggak di sini aja kan. Tapi kalau di sini ada 2 key in. Ya memang harapannya sih memperbaiki siklus diesel yang setelahnya gitu. Kalau dibikin 3 bisa nggak? Ya bisa aja, cuma memang harus dimodifikasi mesinnya. Cuma memang saya nggak pernah baca jurnal yang 3 ya, 3 siklus key in ya. Tapi kalau menurut saya sih penambah 3 itu nggak terlalu signifikan dengan proses pembakaran secara keseluruhan. Yang ada malah bikin ribet, makin mahal kan. Kalau 2 aja udah tambah komponen, apalagi tambah 3 kan. Jadi kalau tapi saya belum pernah menemukan yang 3 ya, 3 key in ya, atau triple. Tadi kan dual cycle ya, ini triple cycle ya. Kan boleh kan. Kalau untuk dapat PhD Anda harus bikin sesuatu yang baru.
Maka saya langsung mikir barusan, kalau 3 gimana? Tapi saya rasa 3 nggak terlalu menambah tidak terlalu menambah efisiensi karena kan siklusnya gini-gini aja ya. Jadi maksimal 2 sih saya rasa sih. Mungkin kalau dual cycle misalkan untuk dapat PhD ya, ditambahkan ini eksperimental. Tambahkan 2 fase di dalamnya atau tambahkan 3 fase. Jadi ada gas, ada air, ada tambah 1 siklus liquid lagi, tapi liquid yang lebih rendah lagi temperatur itu bisa jadi ya baru lagi tuh. Tapi so far sejauh yang saya tahu untuk penemuan yang terbaru di bidang ini memang nggak banyak. Untuk siklus rata-rata cuma itu tadi aja. Nanti ada beberapa siklus baru, ada siklus Miller, ada siklus Atkinson yang kayak ini kan. Tapi untuk pembakarannya memang untuk mendapatkan pengetahuan baru di bidang ini ya, rata-rata untuk mereka akan lebih banyak masuk ke chemical pembakarannya, chemical combustionnya, pembakaran kimianya. Itu baru banyak situ. Tapi kalau untuk proses pembakarannya, terus tipe mesinnya itu kurang lebih itu aja. Itu yang sejauh ini saya tahu ya. Jadi ini kan sebenarnya percobaan bagi para ilmuwan ya. Ackroyd Swarting ya namanya penemunya, ada 2 orang, di mana mereka mengkombinasikan antara auto dan diesel. Ya sebenarnya kan mereka kan pengennya kan, diesel begini atau begini, coba digabung deh, gitu, ya kan? Jadinya 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 1. Jadi ada tanda kutip 5 siklus ya, sebenarnya 4 siklus juga, cuma 5 siklus tambahan, di mana di sini 1, 2 isentropic, 2, 3 heat addition, 3, 4 heat addition. Jadi heat additionnya jadi penambahan heat additionnya ada 2 kali, 2, 3 heat addition, 3, 4 heat addition lagi, 4, 5 isentropic, baru 5, 1 heat addition. Jadi ada penambahan 2 diharapkan ya. Harapan mereka sih katanya supaya siapa tahu coba aja, siapa tahu jadi meningkat efisiensi, jadi lebih ideal dibandingkan siklus Otto dan diesel tadi. Nah, kalau persamaannya sebenarnya sama aja dengan yang sebelumnya. Jadi saya rasa tidak ada penambahan. Nanti ada, kalau nggak salah di PPT saya ada sih rumus-rumusnya. Kalau ini nggak dikasih rumus-rumusnya ya. Dia sebenarnya jadi dia anggapnya penambahan sama aja, tapi ada sini beda. Untuk yang 2 cycle atau semi diesel cycle atau kombinasi dari siklus Otto dan diesel ini. Tapi itu udah jadul juga ya. Ada yang terbaru ada kalau nggak salah di PPT saya. Oke, PPT saya itu yang keempat ini ya. Jadi untuk di siklus ini ada di bab 9 ya, siklus gas power ya. Anda bisa baca sendiri di siklus termodinamika. Ini ada beberapa tugas ya. Nah, ini tugas yang nggak tahu nomor berapa ini, tapi tugas pekan ini ada untuk kelompok tapi ya. Jelaskan 4 tahapan siklus Carnot dan siklus Otto. Terus perbedaan antara kedua siklus itu. Ya, jadi siklus Carnot dengan siklus Otto ya. Tapi siklus Otto yang aktual ya, siklus Otto yang aktual. Ini ada di termodinamika, di buku termo, bab 9. Ntar Anda baca aja di situ ya. Kemudian ini penjelasannya, aktual dan idealnya sebenarnya bisa ambil dari sini juga sih, tapi yang ada di sini itu kan bentuknya agak aneh ya dibanding ini ya. Ini kan siklus idealnya aktual, tapi siklus ini sudah dijelasin di buku termo, sudah ada penjelasan. Anda ambil dari situ aja ya, ambil dari situ aja. Ya, aktual for stroke ignition engine, ideal Otto cycle ya. Tugas berikutnya, jelaskan 4 tahapan siklus diesel dan perbedaannya antara siklus diesel dan siklus Otto. Apa bedanya? Ya tadi kan sudah jelasin ya sebelumnya ya. Oke, kemudian ini sedikit. Nah, kalau tadi kita bicara tentang theoretical, nah buku yang tadi ini kan saya pakai buku yang kemarin kan, buku apa? Yang buku apakah pendekatan termokimikal itu kan. Nah, ini mereka lebih praktis. Paling praktis. Jadi kalau misalkan di siklus buku yang ini dia pakai grafik-grafik aja. Jadi nanti misalkan untuk kasus di mana seperti heat ratio atau nilai K tadi. Jadi agak, kalau di sini simbolnya gamma ya. Tadi buku yang tadi dari presentasinya Bapak Sinaga tadi itu dia pakai K ya. Tapi sebenarnya sama-sama juga ya. Jadi ini kan namanya K, CP per CV ini simbolnya adalah gamma. Sama aja sih sebenarnya. Cuma beda buku aja ya, beda buku. Gamma 1,4, gimana gamma TPC per CV untuk kepresentasian berapa, maka dia punya grafik seperti ini. Nah, enaknya apa? Anda punya grafik seperti ini. Nanti misalnya Anda mau merancang pakai siklus Otto ya, siklus Otto pakai grafik ini. Anda tinggal lihat entropinya berapa,
Terus Anda mau di siklus itu 1/4 ini berapa internal energinya udah masih langsung ketahuan, energi internal langsung ketahuan. Jadi 0,8 misalkan sini berapa internal sekitar 4,2 ya misalkan ya. Langsung ketahuan. Siklus 1,1 berapa? Apa energi internal masih bisa ketahuan. Kemudian ini siklus 3/4 bisa langsung ketahuan berapa nilai entropi, pasti tetap ya entropinya, tapi nilai berapa dari temperatur bisa langsung ketahuan dan nilai energi internal langsung bisa ketahuan. Nah, tujuannya grafik ini apa sebenarnya untuk perancangan? Jadi Anda bisa mengambil titik-titik perancang tadi, data-data tadi yang Anda ingin dapatkan tadi dari perancangan nanti, itu dari si grafik ini. Nih, ini pun sama juga. Ini pun sama juga. Jadi nanti Anda bisa mendapatkan data-data perancangan nanti, atau nanti di soal kah, atau apa. Bisa jadi soal, bisa jadi. Jadi misalkan nanti kan Anda bisa langsung tahu temperaturnya T per T1 ini berapa. Perbandingan yang dapat dari sini. Ya. Kemudian nih rumus-rumusnya sama. Jadi kalau untuk rumus saya rasa standar semua ya, untuk siklus Otto tadi di situ juga sama gitu ya. Nah, walaupun memang ya di rumus ini akan lebih sederhana dibanding rumus tadi ya. Karena kan rumus pengembangan nih. Jadi rumus pengembangan di mana diasumsikan tadi dia pada kondisi cold air standard ya. Cold air standard. Seperti ini. Kemudian nanti untuk di UTS ini pakai mana Pak rumusnya Pak? Kan ngomongin gitu kan. Pakai UTS pakai rumus yang mana? Nah, nanti saya kasih tahu di situ nanti. Kalau nanti dia diberitahukan dia kondisinya ini ya, speed ratio ini 1,4 kompresi 8, maka ya pakai rumus yang ini. Nah, rumus-rumus ini kan rumus khusus untuk kondisi tadi. Kondisi tadi ya. Kondisi tadi. Tapi rumusnya nggak general, nggak terlalu general dibandingkan tadi rumus tadi. Kalau tadi rumus tadi yang memang dari buku termo itu rumus teoritis banget. Tapi kalau ini dia rumus general juga, cuma dia nggak semua kondisi bisa pakai rumus-rumus ini. Tapi nanti soalnya kasih tahu pakai rumus yang mana. Ya pakai rumusnya saya kasih tahu. Kemudian ini juga sama. Ini pun sama juga. Siklus diesel sama juga ya rumusnya sama. Kemudian ini siklus diesel. Jadi siklus diesel di mana dia kondisinya kalornya spesifikasi perbandingan nilai K tadi atau nilai gamma tadi adalah 1,3. Jadi memang di buku yang kemarin itu yang buku apa sih namanya saya lupa. Buku yang ini ya. Bukunya si siapa sih? Bukunya si siapa nih? Ferguson sama Kirkpatrick itu dia memang spesifik ke semua beberapa kondisi aja nggak semua kondisi. Kalau semua kondisi kan sudah di buku thermochannel ya, itu kan semua general kondisi. Tapi dia persamaan empiris yang memang terjadi pada kondisi tertentu aja, nggak semua kondisi. Tapi tetap relevan dipelajari, tetap relevan. Karena kan rata-rata kan gitu. Paling perbandingannya nilai K ini nggak terlalu jauh dengan yang terjadi di buku Kirkpatrick ini sama Ferguson. Ini kan nilai K-nya kan atau nilai gamanya kan 1,4, tapi rata-rata memang kejadian sekitar segini aja. Atau kompresi 8 ya cuma kejadian segini aja. Jadi tergeneral juga, cuma memang dia mengambil kondisi khusus saja pada masing-masing itu tadi. Ya. Oke, nanti di soal saya kasih tahu karena beda buku, beda rumus ya. Tergantung dia ngambil pendekatan yang mana. Kalau tadi pendekatan Cengel memang pendekatan theoretical. Kalau ini kan pendekatan thermochemical, jadi agak beda sedikit rumusnya. Tapi sama-sama juga rumusnya. Hanya beda sudut pandang aja, sudut pandang. Kalau tadi pendekatan Cengel theoretical, praktis, kalau ini pendekatan thermochemical. Jadi memang dia agak lebih detail. Sebenarnya kalau dibilang lebih akurat, lebih akurat ini sih. Lebih akurat ya, lebih akurat ini rumus-rumusnya. Dibanding rumus Cengel. Rumus Cengel rumus teoris banget itu. Yang rumus yang ini nih. Ini rumus teoritis banget ini. Ibaratnya rumus dasar, ibaratnya 1 tambah 1 sama 2 ini. Benar rumus dasar. Tapi kalau rumus ini ya agak sedikit praktikal karena memang dia hasil percobaan kan di laboratorium, makanya dapat rumus ini. Nah kalau bisa dibilang prefer yang mana, saya prefer rumus yang ini. Kalau rumus tadi itu rumus teoritis saja, tapi bisa dipakai dua-duanya. Perancang bisa dipakai dua-duanya, jadi sama aja. Cuma kalau saran saya untuk perancangan nanti setelah UTS, Anda pakai rumus yang ini karena lebih praktikal nih.
maksudnya lebih baru rumusnya gitu loh dibanding rumus tadi kan rumus teoritis saja tuh. Ini lebih baru rumusnya. Ya. Kalau rumusnya saya rasa ya nggak bisa saya jelasin cuma gitu-gitu aja ya. Cuma di sini agak beda sedikit ya. Saya bahas bedanya aja. Kalau untuk rumus diesel saya rasa sama dengan yang ini. Ya. R, combustion stroke ya, kemudian conservative addition, expansion stroke. Jadi masing-masing rumus ini adalah rumus-rumus masing-masing siklus di sini. Rumus siklus yang di sini ya, rumus siklus yang di sini. Terus addition, expansion stroke ya, kemudian ini compression stroke 1, 1, 2 ya, 1, 2, ini 2, 3, 3, 4, 4, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 1. Gitu aja. Cuma nggak saya tulis di sini. Kan Anda bisa baca sendiri di sini ya. Kemudian siklus auto masih sama juga. Efisiensi thermal juga sama ya. Dari yang tadi siklus tadi. Nah, di sini Anda bisa ngitung IMAP, indicator mean effective pressure. Nah, tapi kalau di sini nggak bisa. Yang tadi di sini rumusnya tadi nggak bisa, jadi nggak ada IMAP-nya dia. Nah, nanti makanya untuk penggunaan di UTS ya, kita bicara UTS dulu ya. Nah, nanti Anda harus lihat dia ada IMAP-nya nggak. Kalau ada IMAP-nya, maka pakai rumus yang ini. Kalau tidak ada IMAP-nya, Anda pakai rumus yang ini. Tuh. Karena ini sebenarnya benar juga rumusnya, cuma ini kan teoritis banget. Nah, diupdate lah sama si Ferguson tadi rumus ini. Jadi lebih akan lebih update dan lebih akurat dibandingkan rumus yang tadi. Kalau tadi rumus teoritis banget kan, dia memang menurunkan rumus itu cuma dari grafik, tapi kalau dari percobaan, maka Anda lihat agak beda sedikit rumusnya. Tapi sama aja, sama-sama aja. Ya. Nah, siklus diesel sama juga kayak tadi saya udah jelasin ya, panjang lebar tadi sebelumnya. Sikat aja ya. Jadi ini per masing-masing siklus ya. Nah, cuma memang di buku yang ini itu akan agak lebih saya bilang lengkap karena memang diupdate kan dia. Dan dia ada istilah sedikit namanya combustion duration. Combustion duration ini yang beda sama buku channel tadi. Ada 2 buku ya. Maka nanti kalau ciri-cirinya kalau nanti di UTS nanti ada combustion duration, Anda pakai rumus yang ini. Kalau tadi kan IMAP ya. Kalau di soal UTS ada kata-kata IMAP, Anda pakai ini rumusnya. Jangan pakai rumus yang di tadi ini. Tapi rumus tadi ini akan sangat membantu sekali dalam untuk memahami secara teoritis rumus-rumusnya. Tapi kalau dalam praktikal dan update, lebih update di rumus ini karena memang rumus yang ini diupdate sama si Ferguson sama Kirkpatrick tadi oleh eksperimen. Jadi dia lebih diupdate. Tapi dasar rumusnya sama-sama aja, cuma dia lebih update aja. Ada beda-beda sedikit kan, ada beda kan sedikit kan, agak beda sedikit. Kemudian, nah kalau di kata-kata combustion duration di dalam soal UTS nanti Anda pakai rumus yang ini. Kalau nggak ada pakai rumus yang tadi yang di soal tadi dari Pak Sinaga tadi ya. Oke, ini saya tambahkan soalnya tapi kelemahannya dari rumus-rumus ini kurang bisa dipahami secara teoritis. Jadi kalau misalkan loh kok Pak jadi kayak gini rumusnya ya eksperimental, eksperimental. Tapi kalau rumus yang tadi kan lebih enak dipahami ya. Rumus yang ini ternyata ini U3 min U2 gitu. Lebih enak ya dipahami ya. Ternyata begitu ya. Ini karena kan teoritis kan. Tapi kalau ini kan rumusnya empiris lebih lebih beberapa rumus tuh agak sedikit beda sama rumus teoritis karena memang dia hasil ada empiris gitu ya, ada empiris agak lebih beda rumus empiris dan dia beberapa parameter ada beda. Misalkan dia tadi di diesel nggak ada rumus combustion duration, ini ada. Kemudian nah ini ada beberapa siklus tambahan yang saya ambil dari jurnal ya, jadi namanya limited pressure cycle ya. Ini cukup baru siklus ini. Jadi siklusnya lebih lambat dari siklus auto tapi lebih cepat dari siklus diesel. Jadi combine siklus auto dan diesel. Nah, ini istilahnya dual cycle tadi, dual cycle. Tadi kan dual cycle di sini ada kan ya. Dual cycle yang di sini kan ada tadi kan ya dual cycle. Ini dual cycle ya, dual cycle. Nah, ini gabungan jadi penjelasan detailnya. Penjelasan detail dari per masing-masing siklusnya. Ini saya ambil dari jurnal, memang nggak ada di buku, ada di jurnal. Di jurnal saya ambil nih, dapat dari sini. Kemudian ada juga sambil dari beberapa referensi ya, tapi referensi yang valid ya, karena udah saya cek valid, oke saya pakai gitu ya. Ada intake stroke, exhaust stroke ya, terus key out, injection 1, injection 2,
kembali injection 1, injection 2, power stroke ya, ada balik ekspansi. Kemudian ini, nah ini adalah penjabaran kan, ini kan tanpa angka ya, ini pakai angka. Jadi ini hasil eksperimental dari dual cycle atau limited pressure cycle dari gabungan siklus Otto dan diesel. Ini ada angkanya. Nah, lebih mudah dipahami, jadi 1, 2, jadi 1, 2 di sini. Ini penambahan 1, Q1 di sini, Q2 di sini, gitu ya. Kemudian ini sama juga, cuma beda. Jadi ini antara PV, ini antara internal energi sama entropi ya. Jadi ada yang dibingungkan sama ini ya, ini cuma beda grafik tapi maksudnya sama. Jadi ini pressure sama volume, ini internal energi terhadap entropi. Ya. Nah, ini rumus-rumusnya. Siapa tahu nanti keluar pas UTS, atau Anda mau merancang gabungan siklus, jadi boleh, ini rumus ini bisa dibawa perancangan. Pak, kita mau merancang mesin, tapi dia mesinnya lebih bagus dari mesin diesel dan mesin auto, ya pakai ini. Ini gabungan antara auto dan diesel. Jadi siklus ini, siklus dual cycle ini, ya, siklus dual cycle ini, itu bisa mengatasi kelemahan siklus auto dan bisa mengatasi kelemahan siklus diesel. Jadi sebenarnya lebih better lah siklusnya. Walaupun ya kalau dalam konteks mesinnya ya rata-rata mesin tetap pakai siklus, nggak ada siklus gabungan. Ini kan cuma siklus teoretikal aja, dia eksperimental aja. Kalau jadi mesin gimana Pak? Jadi mesinnya mahal mesinnya, nggak bisa, agak untuk, tapi kalau untuk mobil-mobil yang atau motor yang mahal bisa, tapi kalau untuk motor komersial ya apa maksudnya produk yang diproduksi secara massal biasanya jarang karena lebih rumit siklusnya. Tapi nggak apa-apa untuk Anda merancang secara teoris, boleh aja. Ini sudah cycle, rumus-rumusnya sama-sama aja. Terus apa namanya? Ada beberapa istilah tambahan di sini ya. Alfa itu P3 per P2, di mana tekanan di titik 3 dibanding titik 2 di sini. Sini P3 per P2 pada penambahan kawal pertama. Kemudian beta nya adalah V3 per V2,5. Jadi V3 dapat terima dari jurnal, di buku nggak ada itu, karena memang siklus ini siklus eksperimental laboratorium aja, nggak ke siklus yang, kalau yang di buku kan memang sudah teoritis, empiris, terbukti empiris, dan memang bisa didesain secara mudah. Tapi kalau gabungan ini kan ya sifatnya agak bukan ngadi-ngadi sih ya, tapi maksudnya ya a little bit eksperimen laboratorium aja, prototype ya. P3 per P2,5 di sini ya, 2,5 di sini ya. Itu kemudian siklus diesel. Jadi perbandingan antara siklus ganda dan siklus diesel pada gamma 1,3 atau K-nya tidak 1,3 ya. Ini kayak gini. Kemudian siklus Miller ada juga. Siklus Miller itu sama. Siklus Miller adalah modifikasi dengan jadi dia punya higher compression ratio dibandingkan dengan konvensional atau auto dan diesel tadi, combustion engine. Lebih baru lagi nih. Ini kalau nggak salah tahun berapa nih? Ini 2012 ya. Kayaknya 2002 2003, agak baru. Siklus Miller, lebih baru lagi. Agak baru lagi, di mana dia punya memproduksi siklus yang punya higher expansion ratio dan daripada compression ratio. Jadi punya tingkat ekspansi rasio lebih tinggi dari kompresi rasio, dengan keuntungan adalah thermal efficiency akan meningkat. Jadi efisiensi thermal yang tadi, yang auto diesel sama yang tadi siklus dual cycle tadi lebih baik dia dibandingkan konvensional tadi. Ya. Tapi dia di sini punya punya bisa desainnya dua, yaitu bisa late intake value-nya atau early, jadi bisa early atau late pada kompresi stroke tadi. Ini agak lebih kompleks lagi pembahasannya. Jadi kalau tadi dia ada banyak siklus tadi di sini, jadi ada siklus tambahan di sini. Tadi siklus tambahan di sini. Ini ada siklus tambahan lagi di sini tambahan siklusnya.
Dan ini ada 2 siklus di mana di sini late intake, ya, di mana late intake. Jadi intake-nya lebih panjang, terlambat intake valve-nya. Kalau ini early intake. Tapi sebenarnya penamaan siklusnya sama aja dengan sebelumnya. Sama yang sebelumnya. Cuma memang untuk siklus Miller ini saya belum menemukan secara detail penamaan masing-masing siklusnya apa. Termasuk jurnal sekalipun, jurnal dia cuma singkat aja. Siklus Miller ya. Karena memang termasuk siklus baru. Jadi saya belum menemukan untuk detail referensinya seperti apa. Kalau siklus dual kan udah agak lama tuh. Jadi udah banyak yang meneliti. Kalau ini masih cukup baru. Karena saya belum menemukan detail jurnal yang terkait dengan ini lebih detail lagi. Ini tapi mau saya ambil jurnal plus potong-potong informasinya. Jadi saya juga belum begitu mengetahui detail dari siklus ini. Tapi ini sebagai pengetahuan aja, siklus Miller seperti ini. Ada conversion ratio, ada expansion ratio. Nah, bedanya apa? Bedanya pada siklus Miller ini, dia ada expansion ratio. Kalau kan kalau biasanya kan kita cuma ada kompresi rasio, ini ada expansion ratio. Kok bisa ada expansion ratio, Pak? Karena di sini ada tambahan. Ada early intake valve fasting, ada late intake valve fasting, ada early intake valve closing, ada late intake valve closing. Jadi dia ada agak nambah sedikit ekspansinya gitu di sini. Dia agak nambah sedikit di sini. Overall rumusnya seperti ini, tapi untuk informasi detailnya saya belum begitu mengetahui tentang siklus Miller karena memang ini masih termasuk baru ya dalam dunia persiklusan ini. Makanya kan biasanya kan siklus auto diesel terus siklus dual cycle, tapi kalau untuk siklusnya agak baru. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut saya tambahkan lagi ya. Ada lagi siklus Atkinson ya. Siklus Atkinson ini siklus yang apa namanya? Agak beda lagi sama tadi lagi. Ini masih termasuk baru juga siklus Atkinson ya, siklus agak baru. Rumusnya seperti ini. Cuma untuk detail masing-masing siklusnya ini 1 2 adiabatik kompresi, yang kedua 3 isochoric heat addition, 3 4 adiabatik ekspansi, dan sisanya adalah isobaric heteromoval. Cuma memang saya belum menemukan informasi detail tentang siklus ini, ya nanti saya tambahkan lagi, tapi sifatnya tambahan aja. Nanti kan untuk desain kan Anda cukup pakai tadi 3 siklus tadi. Siklus diesel, auto atau siklus dual tadi. Tapi kalau untuk siklus-siklus ini Atkinson ya saya juga belum mengetahui secara detail tentang siklus ini karena termasuk siklus baru ya. Kalau siklus tadi kan sudah ada lama tuh tadi. Kalau ini termasuk baru dari jurnal-jurnal. Tapi ini rumus-rumusnya ya, sedikit rumus-rumusnya ada absorption, release dan macam-macam ya. Ini juga rumusnya ini. Kemudian ini rumusnya juga sama dengan ini tadi. Cuma memang ada beda sedikit ya, di sini ada CR. CR itu apa CR? CR itu adalah tadi apa nih? CR itu perbandingan antara V4 dan V3. Nah, ini artinya kalau kita belajar siklus tadi harus belajar lagi termodinamikanya. Sementara informasi untuk siklus Atkinson saya belum dapat banyak ya. Belum dapat banyak. Oke, itu yang bisa saya berikan pada hari ini. 3 siklus biasa, siklus auto, siklus diesel, sama siklus apa namanya, siklus dual cycle. Selebihnya ada siklus tadi, siklus Miller, siklus Atkinson itu siklus tambahan. Jadi 2 siklus ini saya juga belum begitu mendapatkan informasi karena memang di buku-buku nggak ada. Di buku-buku rata-rata itu siklus diesel, siklus auto, sama siklus apa namanya, siklus dual cycle. Kalau siklus Miller sama siklus Atkinson ini termasuk baru. Ini pun saya dapat dari jurnal. Tapi saya belum bisa menjelaskan secara lebih lanjut karena memang informasi di jurnal juga terbatas juga, gitu ya. Tapi kalau dapat lagi saya kasih tahu, ya. Jadi ternyata ilmuwan sudah banyak menemukan ini ya, apa siklus-siklus baru ya, nggak cuma tadi siklus atau siklus diesel. Atau diesel udah tua sekali itu. Yang terbaru tadi tahun 1888 itu kan siklus Miller. Sorry, siklus dual cycle ya, siklus gabungan atau diesel. Nah, siklus Miller sama siklus Atkinson ini baru aja muncul belakangan ini. Biasanya pakai mesin mobil yang baru juga sih kalau untuk siklus-siklus, tapi apakah di production mass saya kurang paham apakah siklus Atkinson sama siklus Miller dipakai untuk production massal, saya kurang paham juga. Oke, ini yang bisa saya berikan pada pekan ini ya. Nanti untuk soal-soal latihannya tolong dikerjakan per kelompok ya. Kita absen dulu aja ya biar nggak habis waktunya, udah mau jam 11 soal ini. Itu sampai jam 11:10 soalnya ya. Saya absen dulu.
Nomor 1 sampai nomor 4 yang ada hadir bilang ya hadir. Nomor 4 Pak hadir. 4 hadir, 3 hadir. Iya Terus Pak. nomor 2, nomor 1 ada nggak? Dimas sama Erlangga ada? Dimas Erlangga ada? Nggak ada. Lanjut ya. Nomor 5 sampai nomor 8. Nomor 5 hadir Pak. 5 hadir, 6 hadir. Terus, 5 hadir Pak. Ya, sudah. Nomor 7 ada nggak? Nomor 8 hadir, apa? Pak. Oh, 7 hadir. Nomor 8 Joel Pade tambah ada? Joel Pade ada? Joel? Nggak ada ya. Nomor 9 udah absen. Nomor 10 sudah absen, Rian. Nomor 9 tadi si siapa? Robin Sar. Nomor 10 Rian. Nomor 11, 12 Ibnu Nurrahman sama Andriansyah. Ibnu Nurrahman, Andriansyah ada? Nggak ada. Arif Gunawan sudah hadir ya, sudah absen. Terus Raditya Elva, Fajrin, Indrawan ada? 14 hadir Pak. 14 hadir. Nomor 16 hadir Pak. 14 hadir. Nomor 15 ada? Fajrin? 17. 15 ada ya? Oke. Anggit sudah absen. Terus nomor 18 sampai 21 Teguh, Miftahudin, Rival sama Tanjan. Tanjan hadir Pak. Dan terus Teguh, Miftahudin, Rival ada? Nggak ada. Oke ya. Terus Bagas, Rian, Banu, Dava. Ini nggak ada atau nggak denger ya? Tidur nih jangan-jangan. Kemudian Raihan hadir ya, Raihan. Regita, Valerina, Yosep, Khalid. Yosep hadir Pak. Yosep hadir. Sisanya Regita, Valerina, Khalid mana orangnya? Nggak ada. Seriously nih. Reza Teguh sama hadir, Reza. Pak. Siapa? Teguh 147. Teguh ya. Kemudian tadi siapa tadi? Salahuddin. 18147, Pak. Sudah. Teguh kan tadi kan? Ini banyak yang nggak ada ya berarti ya? Tapi 21 di sini. Oke, yang belum diabsen siapa tadi? Sudah semua? Pak, mohon maaf Pak, saya dari kelas B Pak. Kelas B, oke. Nanti dulu ya. Ini kelas ini dulu ya. Kelas C dulu ya. Hai Pak. Ya. Kelas B, kelas C siapa lagi yang belum diabsen? Udah semua ya? Udah semua kelas C? Sudah Pak. Sudah ya, oke. Baik. Kalau sudah, saya juga sudah absen. Kelas B ya berarti ya? Kelas B itu hari Kamis ya berarti. Oh ini efek libur jangan-jangan nih. Ya, Kamis. Ini nggak liburnya, liburnya hari Kamis bukan hari Selasa. Kamis libur nyepi. Oke. Kelas B siapa aja yang hadir hari ini? Lutfi Pak, Lutfi Rahman Sidki Pak. Siapa namanya? Lutfi. Ya nomor 6 Pak. Udah ya, Lutfi ya. Terus siapa lagi? Januari. Sebentar, satu-satu. Wahid. Yusuf. 23 apa nomor 23? 3, oke. Nah, itu. Ini bukan. Oh ini 22 kali. Ya, 22. Iya, 22. Siapa lagi tadi? Siapa lagi tadi? Januardi, Pak. Januardi itu kalau nggak salah bawah ya. Ini ya. Oke. Terus siapa lagi? Kelas B yang hari Kamis libur nih. Sebentar. Rian? Oh, bawah ya. Atas 19. Rian. Mana ya? Nomor berapa ya? Nggak ingat ya?
Enggak, bukan maksudnya nomor absen. Absennya. Nah, satu dulu. Oh, di bawah ya, di bawah ya. Oh, ini di Arian Helmi ya. Daya Dadir ya. Siapa lagi? Muhammad Farhan, Pak. Muhammad Farhan, nomor berapa ya? Di atas Rian Helmi tadi. Oh, dia. Di bawah Januardi. Oh, ini ya. Oke. Siapa lagi? Siapa lagi? Kelas B ini aja. Oke, mungkin kelas lain kali atau mau bikin kelas sendiri. Oke, semua sudah ada absen semua. Yang belum siapa? Pak, waktu minggu kemarin saya kan lupa absen itu, Pak. Oh iya, kamu ya? Siapa namanya lupa? Iya, Pak. Raditya, Pak, dari kelas C. Oh, kelas C yang tadi ya. Oke, saya tandain. Kelas C. Iya, saya ingat. Kemarin memang apa namanya? Kamu WA saya kan? Berarti pertemuan ketiga ya? Iya, Pak, pertemuan ketiga. Ketiga, nomor berapa ya? Ingat nggak nomornya? Saya itunya NPM-nya 114, Pak. Berarti Nomor setelah 14 kalau nggak salah. Oh, ini nih 14 sebenarnya. Ini Raditya ya? Iya. Udah ya? Raditya. Oke. Ya. Oke. Oke, baik, Pak. Ada lagi yang belum? Ya. Yang belum sih siapa lagi? Udah semua? Oke. Udah semua, saya rasa cukup nih, memang sudah habis.